Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillah. Baik, apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, kalian sangat baik ya. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Aminah Halidi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai nifak dan riya. Nah, yang pertama nifak. Nifak adalah perilaku berpura-pura atau ingkar, di mana apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan tindakannya. Nifak tergolong sebagai akhlak tercela. Contoh nifak salah satunya adalah yang berkaitan dengan berbohong dan berdusta. Jadi kalian tidak boleh berkata-kata bohong ya. Oke. Kemudian riya. Riya adalah memperlihatkan amal soleh yang dilakukan sehingga bisa mendapat pujian atas kebaikan yang dilakukan. Riya termasuk dalam perbuatan syirik kecil dan dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh riya, bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Kalian kalau memberikan itu dengan ikhlas ya, jangan semata-mata kalian itu memberikan apapun itu kepada orang lain itu berdasarkan dengan ingin dipuji begitu. Jangan ya, jangan. Adapun cara untuk menghindari sifat nifak dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan berkata jujur. Jujur adalah sikap terpuji di mana seseorang mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan atau kebenaran apa yang diketahui. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Setia atau amanah adalah sikap terpuji di mana seseorang berpegang teguh pada janji, pendirian, dan kepercayaan. Perbuatan riya tentu dilarang dalam agama Islam. Bahkan, riya menjadi dosa dari jenis syirik. Lalu, bagaimana cara kita agar terhindar dari riya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, perbaiki niat. Cara menghindari riya yang pertama yakni dengan memperbaiki niat. Kita harus Ingatlah bahwa segala macam perbuatan kita tergantung pada niat. Apabila niat kita baik semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan dicatat sebagai pahala. Yang kedua, berdoa dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kita bisa mengatasi segala sesuatu hanya dengan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan, termasuk berlindung dari sifat-sifat yang tercela seperti riya. Jangan pernah lelah berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan iman dan dilindungi dari bisikan setan. Selanjutnya yang ketiga, merendahkan diri. Manusia terkadang sering lupa diri. Kenikmatan dunia yang begitu memukau seperti halnya harta benda, kedudukan, wajah yang rupawan dan keturunan seringkali membuat manusia menjadi sombong dan riya atau pamer. Padahal semua kenikmatan tersebut pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia menganggap itu diperoleh dari usahanya sendiri. Selanjutnya yang keempat, perbanyak rasa syukur. Dengan selalu bersyukur dapat menjadi salah satu cara agar kita dapat menghindari sifat riya. Dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan terlalu mengharapkan pujian dari orang lain. Cukup Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi hidup kita. Jadi sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tadi yaitu nifak dan riya adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk penyakit hati yang dapat membuat seorang menjadi munafik. Nifak adalah penyakit rohani yang bersifat abstrak dan sulit diketahui secara lahiriah. Sedangkan riya adalah perbuatan syirik kecil yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksa api neraka. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.